Halo teman-teman semuanya, saya Drew dari kelompok 6 IPA SMP Lentera Harapan Permata Hati. Saya dari kelas 9B ingin menjelaskan tentang Archimedes. Nah sebelum itu saya ada membuat video perkenalan nih. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, setelah kalian melihat video perkenalan yang sudah saya buat, kali ini saya akan menjelaskan struktur apa saja yang akan saya jelaskan di materi kali ini. Yang pertama ada sejarah, kedua pengertian, 3 rumus, 4 contoh penerapan. Yang pertama ada sejarah. Sejarah hukum Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Syracuse, Yunani. Ilmuwan satu ini kemungkinan sih hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes dapat menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Archimedes yang hidup pada zaman sebelum adanya kertas maupun pensil, namun ia mampu merumuskan berbagai hukum mengenai gaya apung, prinsip tentang tuas, sistem katrol, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam buku STD 16 Archimedes. Archimedes mulai dikenal orang setelah ia mendapatkan perintah dari Raja Hero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Entah iseng atau memang raja itu ingin mengetahui kehebatan Archimedes. Ditantang tugas seperti itu, Archimedes pun sempat kebingungan, namun ia berpikir keras untuk mendapatkan solusi masalah ini. Di saat kebingungannya memuncak karena belum juga mendapatkan cara untuk membuktikan kemurnian emas, Archimedes malah memilih lalu menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Yang kedua, pengertian. Pengertian hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut gaya apung. Nah, hukum Archimedes mengisyaratkan dua keadaan. Yang pertama, tenggelam. Keadaan ini ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan. Yang kedua, ada melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Contohnya telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Terapung keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Pengertian atau bunyi hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair yang mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas, gaya apung, tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibat benda yang diangkat dalam air terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Yang ketiga ada rumus. Rumus hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes akan menghitung gaya tekanan atas Fa dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu massa jenis fluida P. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Volume benda V. Semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil volume benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Gravitasi benda G. Semakin besar gravitasi benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gravitasi benda yang diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Hukum Archimedes banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh benda yang menggunakan hukum ini adalah kapal laut. Aneh gak sih, kapal laut kan biasanya terbuat dari baja atau besi. Nah, kok bisa tetap mengapung di atas laut? Harusnya dengan bahan berat begitu tenggelam dong. Mengapa demikian? Nah, ternyata hal ini karena gaya angkat pada kapal sebanding dengan berat kapal. Bagaimana caranya? Begini. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkannya
lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Sudah tidak terasa ya, ternyata kita sudah di akhir materi. Sekarang saya akan membahas yang keempat adalah praktek penerapan. Nah, saya akan memunculkan video yang telah dipraktekkan oleh teman-teman. Selamat menyaksikan. Siapin 3 bahan, yaitu 3 gelas air yang diisi sama 3 telur, garamnya jangan lupa. Ini gelas pertama yang gak usah dimasukin garamnya. Nah, dia tenggelam. Ini gelas kedua. Gelas kedua nih ya kita isi garam. Ini garamnya garam cair ya. Kita aduk dulu. Nah, dia mayang. Gelas ketiga. Jangan lupa isi garamnya cair. Kita masukin. Nah, dia itu harusnya di tengah-tengah, tapi ini garamnya habis, jadi ya gini lah ya, tahu sendiri ya. Sekian dari proyek kami, terima kasih.